selanjutnya, yaitu bahaya memboroskan waktu. Kenapa sih bahaya? Kan kita sedang menikmati waktu yang tersisa. Enggak, sebenarnya kalian sedang menyia-nyiakan waktu yang tersisa, yang sebenarnya itu terjadi. Tapi mungkin kalian di sini itu dibahas ada isyarat waktu, di mana mempunyai 7 poin penting di highlight di sini. Yang pertama itu mengeluh dan diam saja. Itu sangat bahaya. Mungkin tanpa sadar kita juga pernah mengalami mengeluh tanpa bertindak apapun. Hal tersebut berbahaya karena kita terus memikirkan hal tersebut, satu problem aja, tapi kita tidak punya tindakan apapun untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, maka dari itu kita harus segera mengubah hal tersebut. Dua itu berusaha menyenangkan semua orang. Apalagi ini benar-benar seiras lah dengan orang-orang yang tipenya itu nggak enakan. Harus menyenangkan banyak orang, harus menenangkan karena kita nggak enak jika menolak suatu hal. Nah, mulai dari saat ini kita harus berhenti untuk bersikap gak enakan. Ada sesuatu yang perlu kita juga kerjakan gitu. Kita tidak apa-apa menolak itu adalah ingin sempurna. Mungkin ada beberapa orang juga yang menjadi seseorang yang perfeksionis dalam suatu hal. Kalian harus ingat bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Begitupun apa yang kita lakukan itu mungkin tidak akan seperfect yang kita bayangkan, tetapi kita sudah berusaha dan kita juga harus mengapresiasi apa yang telah kita lakukan. Karena yang keempat adalah komparatif. Komparatif ini kayak membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Nah, ini hal yang mungkin sering kita alami atau yang sering kita alami. Entah itu kita membandingkan diri kita dengan orang lain atau orang lain yang membandingkan kita dengan orang lain lagi gitu. Ngerti kan? Kayak hal tersebut itu nggak perlu. Hal itu kayak kita ya kita, dia ya dia. Kita mempunyai keistimewaan, dia juga mempunyai keistimewaan. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Oke? 5. Takut gagal. Mungkin ini adalah suatu perjalanan, sesuatu yang sering dialami oleh orang-orang yang merintis sebuah perjalanan karir ataupun apapun hal tersebut. Orang-orang takut melangkah karena mereka takut gagal. Padahal di setiap perjalanan yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil, itu tidak ada makna, tidak ada kata gagal di setiap perjalanan mereka. Karena apa? Karena sekalipun mereka merasakan gagal dalam sebuah perjalanan mereka, padahal mereka sedang menekuni pembelajaran baru di sana. Mungkin setelah hal tersebut mereka mempunyai hal-hal positif lainnya yang tidak mereka duga gitu. Yang keenam, tidak mampu membuat prioritas. Ini yang sering menjadi pemicu masalah. Karena sudah dibahas di bab 4 tadi bahwa kita tidak bisa membedakan antara urgent dan important, dimana kita tidak bisa membedakan antara mendesak dan hal yang penting. Hal tersebut yang menjadikan kita kebingungan, kewalahan menentukan satu prioritas. Nah, itu yang menjadi penyebab. 7. Terakhir itu mengkhawatirkan pemikiran orang lain. Ketika kita sudah melangkah, kita sudah berani, tetapi kita stuck di tengah perjalanan karena kita memikirkan judgement orang lain. Kok dia gini ya, kok dia gitu ya, seharusnya dia gini. Nah, hal tersebut yang mendistract seseorang untuk berhenti di tengah jalan. Padahal jika kita mungkin berpikir jernih, hal tersebut bisa menjadi pemacu untuk diri kita.
Nah, itu mungkin inti dari pembahasan bab 5. Oke, sekian dulu. Mungkin kita akan lanjut di review berikutnya. Sekian dan terima kasih teman-teman. Dadah.